DPD 1 dan bagaimana arahan ke tingkat 2? Ya, baik, terima kasih. Hari ini kami sudah menerima laporan dari pengacara Rediston Sirait, pengacara YNS, dan seperti kita ketahui bersama bahwa laporan ini sudah dilaporkan ke DPP. Nah, di DPP ada Mahkamah Partai, dan kami DPD 1 dan DPD 2 mendapat tembusan. Sehingga kami menunggu arahan dari DPP untuk tindak lanjut selanjutnya. Garis besar pertemuan tadi Malini seperti apa? Ya, pertemuan tadi kita mendengarkan kronologi laporan dari pengacara, kemudian apa yang menjadi tuntutan dari YNS yang disampaikan melalui pengacaranya. Ada beberapa tuntutan di situ, ada 5, tetapi kami klasifikasi ada 3 terkait dengan permohonan maaf, dan permohonan maaf yang dilakukan oleh YM, kemudian Ganti kerugian. mengganti kerugian materi dan imaterial, dan yang ketiga meminta kepada partai agar memberikan sanksi yang setimpal. Itu bahasa di situ, saksi yang terberat dari partai. Tidak dicantumkan. Tidak dicantumkan. Kalau dari sisi partai sendiri kita mulai dari surat peringatan sampai dengan PAW. Itu. Selain menunggu arahan dari DPP, mungkin akan panggil. Sudah. Ya. Jadi sebenarnya jadi sebelum laporan resmi juga, setelah kami mendengar dari YNS dikontak melalui saluran telepon, kami langsung menindaklanjuti. Saya langsung karena teleponnya ke saya sebagai sekretaris, saya komunikasi dengan DPD 1 dan dengan Pak Ketua, dan arahan Ketua langsung meminta untuk DPD 2 untuk segera menindaklanjuti. Nah, apa yang dilakukan adalah dengan memanggil YM dan kemudian meminta klarifikasi yang dilakukan oleh Ketua DPD 2. Malini, sebagai sekretaris DPD 1, ada pesan-pesan kader-kader Golkar daerah agar kasus-kasus dugaan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di tingkat. Ya, dari Golkar sendiri kami berpikir bahwa semua itu sudah ada aturannya, sudah diatur, termasuk dengan etika dan moral dari kader sendiri. Sehingga ketika ada yang melanggar sudah tentu ada ada sanksinya. Nah, terkait dengan hal ini, kami Golkar sering membuat pendidikan politik untuk kader. Nah, dalam kegiatan-kegiatan kami sepanjang tahun ini, kami sudah bikin Golkar Akademi 3 dan Golkar Akademi 4. Nanti dalam kegiatan kami juga akan mencantumkan materi ini terkait dengan etika dan moral. Sebenarnya hal ini sudah diketahui, tetapi bagaimana merefresh lagi dan mereka juga menjadi polisi bagi dirinya sendiri, bahwa kalau kita melakukan ini berarti akan terjadi seperti ini. Dan saya meminta kepada DPD 2 CNTT juga agar kader-kadernya ditertibkan terkait dengan berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran sesuai dengan bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam undang-undang kekerasan terhadap perempuan. Berarti pada intinya Golkar mengecam aksi seperti ini. Iya, jadi Golkar tidak mentolerir apapun yang dilakukan oleh kader partai yang merugikan nama partai, mencoreng nama partai, dan juga terkait dengan melukai hati masyarakat, terutama kelompok-kelompok marginal, termasuk perempuan dan anak. Setelah mendengar cerita dari korban sendiri, tanggapan Ibu sebagai seorang perempuan? Ya, sebagai perempuan sudah tentu miris atas sikap-sikap ini ya. Tadi secara tegas kami juga minta permohonan maaf kepada korban melalui pengacaranya atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh kader Partai Golkar. Kemudian selain sekretaris Golkar, saya juga kerja di Rumah Perempuan, dan sudah tentu nilai-nilai yang ada saya lakukan selama ini, hal yang sama juga saya lakukan di Partai Golkar. Sehingga apapun sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, ini sudah tentu sangat naif sekali, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak pasti terus kami lakukan. Dan kegiatan-kegiatan yang Golkar lakukan juga kami memperhatikan itu dengan materi-materi terkait dengan asusila, seksualitas, kekerasan terhadap perempuan, anggaran yang berperspektif gender, itu juga kami lakukan.
Sehingga sekali lagi kasus-kasus seperti ini bukan saja kita hanya berpikir tentang politik, kita pilkada, kita pileg, tetapi hal-hal terkait dengan kemasyarakatan, asusila dan lainnya itu juga kami merespon. Merespon ini bukan saja ketika ada laporan tertulis, tetapi ketika laporan lisan, ketika kami baca tulisan dari teman-teman media, pasti kita respon dengan meminta klarifikasi dari Bapak Ibu yang ada di wilayahnya masing-masing. BBM ini kan satu partai. Ya. Ini sikap partai sendiri terkait dengan status. Ya, kalau untuk Partai Golkar di DPP, tapi kalau di Badan Kehormatan sudah tentu nanti itu ada mekanisme di Badan Kehormatan sendiri kan, Badan Kehormatan. Ya pasti ditindaklanjuti oleh itu. Itu kan bukan wewenang kami kan. Nanti Badan Kehormatan, aduh Ibu Sek ditambah-tambah ngomong Badan Kehormatan. Ada satu yang paling penting kan, anggap Golkar hari ini sudah terima informasi yang terlibat. Oh ya. Korban pelaku. Pelaku juga sudah dipanggil 2 kali kalau tidak salah. Nah, kedua informasi ini kan sudah berimbang. Sikap Partai Golkar apakah akan mengambil sikap tegas masih menunggu DPP atau ada keputusan partai. Yang pertama, yang kedua nanti biar di bagian hukum yang menjawab. Apakah akan seperti yang di beberapa hari ada klarifikasi bahkan menunggu keputusan pengadilan. Nah, apakah memang proses dengan data-data yang sudah masuk apakah memang akan diserahkan ke pengadilan untuk menjadi pembuktian supaya keputusan diambil oleh pengadilan bisa menjadi rekomendasi partai atau partai karena ada bidang hukumnya bisa menganalisis, mengkaji dan bisa memutuskan sendiri. Oke, kalau terkait dengan keputusan partai, hal yang sudah dilaporkan ini pasti kita menunggu dari DPP. Karena di DPP ada Mahkamah Partai, nanti setelah mengkaji akan memanggil para pihak dari Partai Golkar. Dari bagian hukum, Kak? Mungkin langkah partai itu masalah kode etik saja. Kalau masalah hukum itu di luar ranah. Karena memang laporan hari ini itu bersifat tembusan dari pengacara YNS itu. Jadi laporannya itu ke DPP. Sudah dilaporkan ke DPP. Jadi hari ini cuma penyerahan dan menyampaikan tembusan. Artinya keputusan partai dalam hal etik tidak ada urusannya dengan putusan pengadilan. Ya, begitu ya? Dia dua hal yang berbeda. Ada hukum dan etik. Terima kasih.